Kembali di Newsroom pemirsa, dan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan malam pergantian tahun malam ini. Dan sudah hadir di studio JAK TV, Gumilar selaku Kepala Bidang Seni Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Selamat siang Pak Gumilar. Dan kemudian yang kedua sudah ada narasumber kita, Nirwono Yoga selaku Pengamat Tata Kota. Halo, selamat siang Pak Selamat Yoga. Siang, Pak. Dan Bapak-Bapak, kita mungkin membahas mengenai malam ini pergantian tahun yang tidak terasa hari terakhir di tahun 2019 begitu. Nah ini ke Pak Yoga. Melihat Car Free Night sudah berlangsung setiap akhir tahun ini, betul, adakah evaluasi ataupun dari pandangan tata kota ini sudah baik, Sudirman Tamrin untuk setiap akhir tahun seperti apa Pak Yoga? Ya, kalau kita bandingkan tahun-tahun sebelumnya lah ya, kalau dari lokasi kan sudah pasti 3 titik sentral biasanya jadi tempat kerumunan massa, yaitu Taman Mini, Ancol, dan sekitaran dari Monas sampai dengan Bundaran HI. Itu kan 3 titik utama ya, di luar titik-titik yang lain. Nah, otomatis dari evaluasi kami ada 3. Pertama, dengan adanya kehadiran MRT sekarang, bahkan sudah ada LRT ya, kita bisa lebih mengoptimalkan warga masyarakat menuju ke titik-titik lokasi nanti itu menggunakan angkutan umum. Ya, misal kalau Sudirman Tamrin sampai Monas harusnya sudah naik MRT lah, itu udah pasti ya. Artinya pengguna kendaraan pribadi itu kita dorong untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan massal tadi. Kemudian yang kedua, kalau lokasi-lokasinya itu masih tercapai dengan bis Transjakarta, tentu dukungan dari bis Transjakarta kita harapkan untuk menuju ke lokasi, sehingga warga cukup menggunakan kendaraan pribadi motor atau mobil ke tempat-tempat halte terdekat. Jadi perlu ada kantong-kantong parkir nanti ya. Kemudian mereka beralih menggunakan bis Transjakarta. Nah, operasional mungkin Pak Gumilar bisa jelaskan, karena ini tahun baru tentu kita berharap operasional sampai dengan pagi, karena acara itu kan puncaknya justru jam 1, jam 2. Nah, kesulitannya itu seringkali yang kami temukan adalah begitu acara selesai, mereka kembali ke rumahnya itu transportasinya nggak ada, ya kan? Sudah lewat pagi hari itu. Nah, ini yang harusnya ada jaminan kalau ini berhubung tahun baru, harusnya sampai dengan pagi harus dijamin ada operasionalnya. Ini yang ketiga tadi. Nah, dengan teknik seperti itu, maka himbauan kepada masyarakat nanti menjelang tahun baru ini adalah gunakanlah angkutan umum yang sudah ada, tinggalkanlah kendaraan pribadi. Dan tambahan baru lagi menurut saya yang juga menarik adalah bisa nggak kita mulai menjalankan event-event tahun baru ini untuk lebih ramah lingkungan. Ya, seperti nanti soal sampah. Ini kan penggunaan kendaraan pribadi juga bagian dari gaya hidup yang lebih ramah lingkungan untuk menuju ke lokasi-lokasi tadi. Jadi ini menurut saya catatan, moga-moga penyelenggaraannya bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, nah ini persiapan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti apa? Sudah mencapai berapa persen untuk malam nanti begitu Pak Gumilar? Ya, ini sebenarnya sudah sampai 95% dapat dikatakan. Nanti juga kita akan ada JR-nya juga di sana. Jadi untuk tahun baru besok itu kita sudah menyiapkan ada 5 titik panggung. Panggung utamanya itu adalah di Bundaran HI, itu akan di-provide oleh Indosiar. Kemudian juga ada 4 panggung yang di-provide oleh Pemprov DKI, itu ada di spot budaya Duku Atas, kemudian ada juga di depan Wahid Hasim, kemudian ada di pintu Monas Barat Daya, yaitu dekat Patung Kuda. Kemudian ada 1 panggung lagi, panggung nikah massal di halaman Balai Kota. Seperti itu. Baik, Monas enggak ya Pak ya? Monas enggak, itu tadinya di Monas, panggung utama, sekarang ditarik ke Bundaran ini HI. Berarti berbeda dari tahun sebelumnya. Berbeda dari tahun sebelumnya. Berarti panggung utamanya sekarang ada di Bundaran Hotel Indonesia. Oke, baik. Nah tadi dari evaluasi Pak Yoga kan ini masyarakat bingung begitu untuk transportasi, dan ini apakah kalau memang untuk mencapai titik-titik ini, apakah untuk yang membawa kendaraan ada kantong-kantong parkir atau seperti apa Pak Gumilar? Ya, jadi kita juga sudah menyiapkan ada di pintu Senayan Timur, itu di situ sudah kita siapkan kantong parkir. Kemudian masyarakat silakan naik MRT atau LRT atau dari Transjakarta menuju ke stasiun di Bundaran HI. Nah ini kalau untuk Car Free Night sendiri, informasinya kami mendapatkan informasi bahwa di setiap kecamatan ini ada membuat perayaan tahun baru juga di setiap kecamatan ini untuk meminimalisir kemacetan yang ada di titik-titik ibu kota ini. Bagaimana Pak Gumilar? Ya memang benar ada di beberapa wilayah seperti di Jakarta Utara itu kan kita ada juga panggung di Danau Sunter. Kemudian juga di wilayah Jakarta Barat itu di kantor wali kotanya kita mengadakan istighosah bersama. Kemudian juga di Kecamatan Kalideres juga sudah ada panggung rakyat juga. Kemudian di wilayah Jakarta Timur itu di PGC Cililitan itu bukan di mallnya ya, tapi di jalan rayanya itu juga ada panggung hiburan juga.
Dan yang tak kalah menarik di Pulau Seribu, di Pulau Tidung juga akan ada panggung hiburan rakyat juga. Oke, baik. Nah Pak Yoga, ini kita ke Bapak, ini kan tadi dikatakan oleh Pak Gumilar ada titik-titik seperti Taman Budaya Spot, itu yang baru, terus juga yang sekarang kan trotoar sudah diperlebar, begitu sudah menjadi titik-titik yang juga masyarakat jadinya. Ini seperti apa pengamatan Bapak? Saya justru membayangkan nanti di sepanjang koridor Sudirman Tamrin ya, sampai itu kan dengan ketersediaan trotoar yang cukup lebar ya, justru menjadi ruang-ruang publik baru bagi masyarakat untuk merayakan tahun baru. Kalau tadi kita bicara di spot-spot tertentu, justru di sepanjang trotoar ini merupakan spot yang luar biasa lebar dan panjang kan, artinya justru dengan pendistribusian acara yang menyebar seperti itu akan mengurangi titik-titik kumpul orang, artinya tingkat kemacetannya juga justru menjadi berkurang kan. Nah, lebih baik yang dikatakan Pak Gumilar tadi, memang idealnya seluruh wilayah di wilayah DKI ini 5 kota dan plus 1 Kabupaten Seribu ini mempunyai acara yang bersamaan. Kenapa? Supaya perayaan tahun baru itu dirasakan oleh seluruh warga DKI Jakarta, tidak terpusat di satu tempat. Secara teknis pun ini akan mengurangi titik-titik kemacetan, terus mengurangi juga penggunaan kendaraan pribadi karena masing-masing kan hanya ada berada di masing-masing lokasi tadi. Dan ini penting untuk menjadi semacam agenda rutin ya tiap tahun ke depan, bahwa semua wilayah wajib menyelenggarakan perayaan tahun baru di masing-masing wilayahnya. Dengan demikian warga DKI punya pilihan gitu kan. Kalau dia berada di timur, kalau ada di dekat timur ngapain dia harus ke HI misalnya, kalau di daerah timur udah ada. Begitu juga dengan wilayah selatan, barat dan juga utara. Baik ke Kepulauan Seribu kan dia tidak perlu lagi ke mana, ke Bundaran HI gitu. Apalagi jauh dari lokasi kan. Jadi ini justru cara yang menurut saya bagus, yaitu mendistribusikan kegiatan-kegiatan tadi. Nah ditambah tadi dengan adanya MRT ini kan sebenarnya kan jalur premium ini ya kan. Orang dengan menggunakan MRT itu udah seneng, apalagi dengan adanya perayaan-perayaan di sepanjang koridor MRT tadi. Berarti pemindahan panggung utama dari Monas ke HI itu langkah yang tepat begitu ya Pak Yoga? Iya, kan itu kan menarik keluar kegiatan itu tidak satu tempat gitu kan. Apalagi tadi tidak hanya di Bundaran HI, ternyata kan ada yang di Duku Atas gitu kan, ada yang di Patung Kuda gitu. Jadi dengan pendistribusian seperti itu justru akan memecah kredit ya, kerumunan orang, dan itu akan lebih mudah lagi dalam hal pengelolaannya. Oke, baik. Dan ini Pak Gumilar, informasinya adalah BMKG memprediksi bahwa pada saat pergantian malam ini ada hujan, diperkirakan ada hujan. Ini seperti apa persiapannya begitu Pak Gumilar? Iya, memang itu selalu ya menjadi salah satu kendala ya, cuaca ya setiap tahunnya. Kita juga menyiapkan ada di masing-masing dari 5 panggung itu ada tenda-tenda kerucut ya untuk masyarakat. Kalau misalkan ada hujan bisa berteduh sementara di sana. Ada tenda-tenda begitu, tenda-tenda kerucut beberapa seperti itu. Dan ini bagaimana Pak Yoga, hujan kalau untuk asiknya tahun baru gitu? Ya, menurut saya tidak masalah. Maksudnya gini, dalam merayakan ini paling yang perlu kita informasikan kepada masyarakat bahwa kita tahu ini kan Desember musim hujan ya, sampai dengan bulan Januari. Artinya warga yang ingin merayakan tahun baru di ruang terbuka suka harus menyiapkan minimal 2, 1 payung, 2 jas hujan ya. Jadi dengan demikian tadi tidak mungkin kalau tadi tenda-tenda disediakan tadi kan cukup mungkin, ya kan, mau tidak mau harus menyediakan dari rumah, yaitu tadi payung dan jas hujan. Paling tidak kita tidak terganggu lah dalam konteks perayaan tahun barunya tadi. Jadi itu mungkin misalnya bekal yang harus disiapkan, plus mungkin nanti tambah minum atau makan ya. Oke, siap. Pasti kan itu. Oke, baik. Bapak-bapak, kita harus jenas sebentar, dan pemirsa kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.